Gini nih ceritanya nih. Pas batal-batalnya itu Oke. ketika udah ketika mau berangkat itu sempet lah banyak nih pemain-pemain senior ya. Iya. Pemain senior nih video call ngobrol. Janganlah, itu nggak jelas. Oh, oke. Nggak jelas, dan dia bilang jangan diambil lu, nanti lu berangkat lu jadi masalah aja di sana. Halo sahabat bicara bola, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sahabat bicara bola di Marun Berada. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas seputar sepak bola nasional ya, dan juga saya tidak sendirian. Saya kedatangan teman pemain sepak bola juga yang dulu sempat dirumorkan, kencang banget rumornya, main di Liga Bosnia. Tapi ya namanya Tuhan berkata lain, hal itu belum kesampaian. Langsung aja kita sapa teman saya ini, Ahmad Yani. Apa kabar, Bre? Kabar baik. Sehat? Siap, Kak Salmon. Dengar-dengar main Liga Bosnia ya? Oh iya, sempat ada tawaran buat main ke sana. Oh, oke. Terus awalnya gimana tuh ceritanya? Jadi cerita awalnya itu waktu saya sempat main di PS Pati kan. Lu sempat PS Pati dulu? Iya, ada trial di PS Pati. Oke. Mungkin di PS Pati kayak persaingannya udah mulai ketat ya. Pas zamannya Ibnu Graham. Ibnu Graham pelatih Persebaya kan. Nah, ketika di situ gak lolos tuh sempat ada tawaran dulu nih. Dari Cap Hamka. Buat main senior. Buat main di Persikota. Oke, terus? Nah, dan sebelum itu muncullah itu Bang. Muncul agen ini, temen ngabarin saya buat ngambil Liga Bosnia ini Bang. Liga Bosnia, Liga 2 ini. Itu agennya dari mana tuh? Agennya dari luar. Oh, dari luar, oke. Terus? Dari luar tapi pernah ke Indo juga sih, tapi emang agen luar. Oke, terus yang? Terus di situ sempat tuh bilang, wah ini juga tertarik lah saya Bang. Tertarik buat ke Liga 2 Bosnia ini. Oke. Nah, teman saya ini udah bilang, ya udah kamu urusin ini dan semua udah saya urus tuh Bang. Kayak visa gitu ya? Visa saya urus, dan ke Kedubes, sempat ke Kedubes tuh. Kedubes Bosnia. Kedubes Bosnia. Cuman awalnya itu emang diribetin sih sama ada kayak. Ya pasti. Ya. Terus gimana? Akhirnya bisa? Akhirnya terus mungkin didatengin terus, ya kan? Datangin terus, dan dari sananya sebenarnya apa ya, kayak ada dikirim dari WA tuh kayak tulisan Bosnia gitu Bang. Oke. Buat lu bawa ke Dubes nih? Ke Dubes gitu. Udah sempat lah tuh ngobrol-ngobrol sama kedutaan Kedubes kan. Kamu dalam rangka apa nih kesana ya kan? Oh saya buat main bola gitu lah. Dia terjemahin lama teman kan. Nah dari situ lama-lama ya udah mulai aneh nih Bang. Aduh, kacau negara ini namanya ini. Nah dari situ udah mulai aneh nih kan. Di situ saya udah ditanyain kontrak kan. Kontraknya segini. Tapi ini saya tanda tangan, saya mau baca apa ini kan. Dan kontraknya itu melalui dari WA Bang. Masa? Iya, kontraknya dari WA, dia ngeliatin ini nih tulisan dari. Dia gak kirim lewat email atau gitu enggak? Enggak. Dari WA, gaji kamu sekian. Oke. Sekitar berapa ya? Sekitar 15 apa 10 deh kalau gak salah. Gajinya. Itu Liga berapa tuh? Itu Liga 2 Bang. Oh, Liga 2. Dan saya emang di situ-situ emang percaya Bang, karena katanya nih agen ini pernah bawa Miftah, dan Miftah tuh sempat udah main. Oh. Jadi di situ saya udah mulai makin percaya Bang sebenarnya. Jadi itu yang bikin lu semakin tertarik lah untuk main di Bosnia ya? Nah itu. Oke. Terus kemudian sebelum dia ngasih tahu lo itu, klubnya sendiri tuh ada menyampaikan ketertarikan gak sih sama lu? Jadi maksudnya nyampaikan langsung ke lu lah. Kayak contohnya nih gue mau dipanggil Persebaya lah contohnya ya.
lewat agent nih, tapi dia pihak Persebaya juga tuh nelpon gue, Alphonse gimana kabarnya bla 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 bla. Nah klub Bosnia itu melakukan hal yang sama nggak ke lo? Itu semua langsung dari agen. Oh, oke. Agen aja yang terangin ke saya. Nantilah begini. Pokoknya kamu aman aja nanti main. Oke. Oh. Terus kenapa nih kok lo tiba-tiba langsung tertarik dan percaya banget sama nih agen nih? Kan padahal lu baru kenal kan? Iya. Nah, baru kenal dan kok bisa sih agen ini bisa mastiin lo itu bakal main di Liga Bosnia? Itu kenapa tuh? Kenapa dia bisa bikin lo percaya gitu? Percaya saya tuh Bang karena ya itu tadi teman saya kan dulu timnas juga tuh. Oke. Ya kan. Dan sempat foto sama Indra Sapri kan, anak-anaknya Indra Sapri kan. Siapa namanya? Indra Sontani. Iya, pemain muda tuh ya. Iya, dan katanya sih emang dia juga sempat bawa itu tadi yang saya bilang Miftah kan udah. Oh, si Miftah ini pernah Katanya main. iya pernah, agennya dia. Ya jadi saya ya tertarik lah Bang buat main sana. Berarti lebih jelas agen Agung berarti ya. Wah. Kayaknya sih jelas ya, lebih jelas agen Agung. Nah, terus lalu gimana ceritanya sampai akhirnya tuh kok semua ini jadi batal gitu loh? Dah, gini nih ceritanya nih. Pas batal-batalnya itu ketika udah mau berangkat itu sempet lah banyak nih pemain-pemain senior ya. Iya. Pemain senior nih video call ngobrol. Janganlah itu nggak jelas. Oh, oke. Nggak jelas dan dia bilang jangan diambil lu nanti lu berangkat lu jadi masalah aja di sana. Berarti lu dapat peringatan lah ya. Dalam peringatan dari pemain-pemain senior kayak Kev Hamka lah. Ya. Mungkin ya sempat diituin sih. Berarti mungkin Bang Hamka juga sempat ngobrol kali sama dia ya. Makanya dia ngasih warning ke lu kayak gitu. Mungkin sih kayak. Oke. Berarti dari situ waktu lo dihubungin dia itu emang lu udah sempat nolak beberapa tim juga? Enggak? Sempat tawaran aja sih. Oh, tawaran, oke. Tawaran dari. Terus gimana sih ceritanya ketika lu dikontak sama dia, terus tiba-tiba secara langsung gitu lu ngebatalin semuanya nih yang tim-tim itu, tim apa aja tuh? Gue sempat ditawarin sama Cap itu Persikota karena ya dia bilang ada kan dia sempat ngechat tuh. Kalau lu nggak lolos di Pati, lu siap-siap ke Persikota. Persikota. Terus gue dengar lu juga sempat ke Rans ya? Kalau di Rans sih sempat sempat trial sih. Sempat yang pas waktu masih baru sih Cilegon ya? Iya sempat trial sih. Sempat trial. Iya, mungkin persaingannya sangat ketat kali ya, banyak pemain-pemain yang udah. Iya sih. Terus yang gue balik lagi ke yang di Bosnia nih ya. Waktu lo memutuskan berangkat ke sana itu, lo itu biaya sendiri dari klubnya atau gimana? Itu biaya sendiri. Lo biaya sendiri? Biaya sendiri, tapi kata agen ini nanti tuh diganti Bang. Oh, oke. Nanti berapanya dari sini nanti di klub yang ganti katanya. Katanya ya. Oke. Itu kira-kira lu udah habis berapa tuh? Wah, banyak ya. Lumayan lah. Jadi banyak. Sempet habis-habisan juga berarti lo? Habis Bang. Lumayan. Jadi sepercaya itu loh sama dia ya, sehingga lu bisa ngorbanin semuanya gitu ya. Berarti lu udah pernah belum ketemu gak sih sama dia secara langsung gitu? Secara langsung sih enggak sih. Cuman by phone aja, by phone ada video call ya. Keren juga tuh orangnya. Dan dia ngirimin dia kayak ngirimin mes buat biar tertarik lagi kali Bang. Oh ini mes lo nih kayak gini-gini. Iya. Sampai lapangan latihan lo gini-gini. Iya. Oh ya jelas aja lo percaya kayak gitu ya. Percaya. Makanya benar-benar percaya sampai semuanya udah enggak. Terus waktu itu sempat sampai di bandara lo? Sempat mau jalan. Oke. Cuman kayaknya gak berani.
Anjir. Dan gue bilang tiket batalin aja kan. Mungkin duit tiket kan gede bang. Buat kesana pasti. kan. Dan gue bilang gue pengen bukti tiket gitu bang. Tapi dia nggak mau ngirim. Gak ngirim. Aku juga nggak tahu ya. Itu kayaknya ada apa enggaknya ya. Iya juga sih. Tapi teman saya ini sempat berangkat bang. Si Ada di sana. Miftah ini. Bukan si Iner itu. Iya. Sempat di sana. Oh iya? Iya. Tapi Udah enggak, sign gitu enggak? cuman apa ya, kayak latihan dipisahin gitu bang. Dipisahin, jadi kayak latihan sendiri gitu. Kayak Masa? bener-bener nggak apa ya, nggak jelas juga ini gue bilang. Nah terus tuh gue ngeliat ada foto lo tuh. Itu foto di mana? Foto lo di belakang bendera Ini Bosnia. di Kedubes bang, Kedubes yang di Kuningan. Oh dia datang. Iya. Padahal di dalam setahu gue ya, kalau kita ke Dubes itu kan kita nggak boleh ngambil picture sembarangan tuh, foto Iya. handphone. Tapi kok dia bisa ya? Itu saya tuh kurang tahu deh kalau yang itu. Iya. Iya, sempat udah ngobrol-ngobrol sama Kedubesnya juga gini. Ya kan itu kan kayak apa ya, kayak tambah yakin lagi bang. Iya. Sebenarnya. Iya. Padahal itu jersey yang lo pakein sekarang nih. Ya ini ini jersinya nih bang. Jadi jersey ini ceritanya begini. Jadi ceritanya jersey ini kita bikin dulu. Terus. Jadi jersey ini kita bikin dulu. Iya. Katanya kalau kita minta dari tim langsung buat datangin ke Indonesia itu agak lama. Ya kan? Jadi jersey ini kita bikin dulu buat ini dulu kali ya. Iya. Foto apa segala macam kan. Oke. Dan ternyata ya gimana lah gitu loh. Sampai Jelas. udah ada namanya Ahmad Yani juga kan. Iya udah dibikin Nomor semua. 3 segala macam lengkap. Terus kalau emang dia nge-share kayak gini nih, apa klubnya itu? Apa nama klubnya itu yang dianjin? Banjaluka. Banjaluka. Dan bener tim ini ada. Ada timnya. Ada timnya. Terus ketika ya otomatis lu bangga kan, pasti lu share di Instagram lu juga kan. Dan sempet rame udah. Itu kalau klubnya tahu kan, misalkan nggak terima bisa kena ini juga, itu sanksi bang, juga. yang saya pertanyakan juga itu. Nah, Kenapa bisa loh gitu. oke. Kan dia ngambil picture tuh di Kedubes Bosnia. Dubes, ya. Nah, itu orang-orang Dubes tuh gimana ngeliat lu datang sama dia? Moto gitu. Mereka sih kayak gimana ya, kayak welcome aja gitu bang. Foto-foto aja. Mungkin dia pernah apa kali ya, pernah yang kayak ya mungkin kayak Miftah gitu ya. Iya. Pernah datang ke situ. Oke. Dan dia makin oh ya udahlah sama kali kan. Iya. Nah itu mungkin kali kayak gitu sih. Oke, kan terus sempat tuh diberitain kalau kamu tuh dilepas oleh klub tersebut ya. Iya. Kok bisa kayak gitu sih? Tuh gimana ceritanya? Itu saya juga bingung tuh. Oke. Saya bingung tuh. Saya belum ngapa-ngapain, belum latihan, belum berangkat, tiba-tiba dilepas. Ini apaan gitu. Terus cerita sebenarnya gimana? Saya nggak ngapa-ngapain. Oh. Saya di Indonesia. Karena kan yang gue baca katanya lu sempat terlibat something lah sama rekan setim, makanya lu akhirnya dilepas kan? Ya Oke. mungkin itu buat ini aja kali ya. Ala-alanya dia aja kali Iya, ya. ala-alanya dia aja. Supaya kali. kelihatan bener nih, gue bawa Ahmad Yani nih dari Jakarta gitu kan, dari Indonesia. Kayak ya gue sukses nih bawa dia nih, cuman orangnya aja nih yang begini, mungkin gitu kali ya. Iya. Terus gue juga sempat denger nih, Deng. Katanya lu tuh sempat dikabarkan merapat ke salah satu klub di Rumania juga. Itu bener apa gak sih? Wah itu kacau sih. Gue mau ngapain di Romania bang? Gue mau perang. Jadi pampir itu di sono. Lu lagi bawa bola, lu mau kena rudal di Romania. Pas zamannya Rusia lagi perang. Iya sih ya. Iya kan? Lu main bola kena bom gimana? Kacau juga. Berarti itu gak bener ya? Gak bener. Gak bener itu. Kenapa tuh kok bisa ada rumor kayak gitu tuh? Itu dia yang bikin atau gimana? Jadi agennya ngechat saya lagi nih bang ceritanya. Di situ lucu lagi tuh. Agennya ngechat saya lagi. Berarti bukan sekali dia ngomongin lo ya? Oh, ini yang kedua bukan. nih. Sampai sekarang bang. Oke. Sampai sekarang dia masih ngechat saya. Sampai sekarang? Iya, businessman. Oke. Jadi ceritanya tuh lucu bang. Jadi gue belum sempat kemana-mana. Bosnya juga udah enggak kan. Ya, karena udah berita lah itu apalah segala macem. Dia muncul lagi bang dengan apa?
lu siap-siap ke Romania. Lu bayangin kan, gue belum main, gue belum berangkat. Karena apa ya, ini juga kayak apa nih nggak jelas kan. Oke. Dia tiba-tiba nawarin ke Romania, kamu siap-siap ke Romania ya, Liga 3. Wah, gue bilang kacau nih. Ya saya kan sebagai apa ya, emang kita yayain aja bang. Iya. Mungkin gak mau panjang ya yayain. Dia di berita dia naikin lagi tuh bang. Naikin lagi. Kalau dia tanya, gue ada nih kiper botak nih, mau nih main di Liga 10 juga jadi, bilangnya gitu. Tapi gue kaget juga sih tuh dengan lo sampai di Rumania. Sumpah gue baca, anjir. Makanya kan waktu kita main di SFC bareng tuh kan gue ngeliat lu, wah ini pemain Bosnia nih, gue bilang nih. Itu tuh gue belum tahu kalau lu, cuman kan gue orangnya ya cuma mendoakan aja kan. Gue nggak taunya gagal berangkat. Gue pikir lu tuh baru balik dari Bosnia. Taunya batal ya. Batal. Karena gue juga takut sih sebenarnya buat berangkat itu. Iya kalau misalkan jelas sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya sih, buat batu loncatan. Bukan batu loncatan, itu buat pengalaman juga buat lu kan. Keren juga sih itu. Siapa tahu kan dari sana bisa dipanggil timnas. Nah, itu nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu juga. Tapi kan sekarang Tuhan berkata lain kan. Disuruh ke Rumania juga gagal. Nah, ya kan. Nah, udah kita ngopi dulu deh daripada mikirin itu nggak ini. Nah itu dia. Ini kopi kita dari kopi Uang Mas. Cobain Eng. Cobain ini. Mantap. Top banget. Ini sempat waktu itu kita main kan di Senayan. Anak-anak pada main ini aku FIFA. Segar nih. Cobain lah. Biar nyes. Nah, seger ya? Yap. Mas seger sih. Seger ya. Oke nih Daeng. Gue mau tanya nih. Ada gak sih beberapa pemain yang mengalami kasus sama seperti lo? Sama nih orang. Kalau itu sih sebenarnya banyak yang nggak sempat kejadian sih. Karena banyak teman-teman yang dari Persija U19 17 apa dia pernah main di liga FA gitu kan. Pada ngechat saya. Ada juga teman tuh yang dari Persija dulu zaman ISL atau zaman apa tuh. Iya. Dia udah ngechat saya. Oke. Saya juga pernah ditawarin sama dia. Tapi dia nggak berani ngambil. Dia nggak berani. Makanya dia pas ada berita itu, makanya mereka tanya ke saya, bang. Kayaknya udah banyak sih sebenarnya. Udah banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin modusnya sama apa nggak kayak lu kira-kira? Yang lu dapat cerita tuh, modusnya sama gitu kayak lu atau? Tapi mereka belum sempat ngomong-ngomong ini sih sebenarnya. Berarti baru lu nih ya yang ngeluarin duit sampai ke dubes foto. Baru saya sih sebenarnya. Gue yang kena sih. Iya. Tapi itu kan foto sempat viral juga kan? Wah viral banget bang. Sampai ketika gue posting di Instagram saya tuh, itu banyak pemain-pemain senior tuh gue lihat pada lihat. Nah Eng, kan bukan istilah ya, lu kan udah ditipu nih sama dia nih waktu itu. Terus apa sih yang lu lakuin pertama setelah lu ngatain, wah gue ditipu nih ternyata? Itu apa yang lu lakuin tuh? Pas lu tahu, lu ngerasa, wah ini kayaknya gue ditipu nih. Wah itu bener-bener langsung kayak drop sih gue bang. Drop kayak, aduh gue kayak malas ketemu orang gitu. Lu sempat cerita nggak ke keluarga lu, orang tua lu kah atau gimana? Gue keluarga sih sempat nanya-nanyain, kok kamu gak jadi belum jalan-jalan sampai sekarang gitu. Tempat keluarga nanyain semua. Gue bilang masih tunggu proses gitu. Berarti lu pun mau ngelakuin apapun nggak bisa apa-apa lah ya ibaratnya ya. Lu cuma bisa cerita sama keluarga aja gitu kan. Dan betul-betul tertutup tau bang, itu pas udah kejadian itu benar-benar tertutup. Masalahnya setiap gua keluar ketemu orang gitu lagi pengen main gitu kan, kayak semuanya bertanya gitu, menjadi kayak malu gitu. Oke, terus sampai saat ini kan tadi lu bilang dia masih kontak sama lu. Iya masih ada. Orang nih, lu sempat nggak minta pertanggungjawaban sama dia? Ini gimana nih gua, lu jelas apa nggak? Ibaratnya lu minta pertanggungjawaban lah sama dia. Sempat nggak lo kayak gitu? Iya sempat saya ngomong sama dia. Ini gimana sayanya? Oke. Mereka lempar-lemparan bang. Dia nyalain sini, saya nanya dia nyalain ke sini. Jadi saya kayak ya udahlah, mungkin
pelajaran lagi kali ya. Oke. Buat saya sih. Jadi emang dia bener-bener nggak ngebalikin duit sama sekali ya untuk tanggung jawab nggak ada ya. Waduh. Oke. Terus main di mana nih sekarang? Sekarang ya main-main Tarkam aja kan. Liga Tuna ya. Liga Tuna aja sih sebenarnya. Iya, gue dengar kan lo sekarang nih nama lo lagi wangi nih, lagi harum nih kan. Di Cirebon bersama LS Sabiru. Sabiru. Iya, Cideng garis keras. Mantap. Gimana Ya, tuh? apa ya, gue tertarik main di Liga Tuna di Cirebon itu karena apa ya, fanatik banget. Iya, kekeluargaannya kuat ya. Kekeluargaannya tuh kuat banget. Dan kalau dibilang kayak liga nih ya, supporternya nggak kalah loh. Ya kali ya. Nggak kalah, supporternya fanatik banget. Makanya kayak apa ya, main di Tarkam itu kayak ada kayak senangan aja sih sebenarnya. Itu berarti pertama kalinya lo main Tarkam keluar gitu? Pertama, iya. Ke daerah Cirebon maksud gue. Cirebon. Oh, siapa tuh yang bawa lo ke sana? Ya ini yang di depan saya nih. agen saya ini ngobrol sama agen sendiri. Kayaknya lebih jelas agen ini deh kayaknya. Nah, berarti setelah gagal berangkat itu jadi lu ngisi waktunya dengan kayak bermain Tarkam gitu ya? Iya. Oh, selain Tarkam tuh lu main di mana aja? Mungkin selain dari Tarkam ya ikut-ikut komunitas aja. Fun football gitu ya? Iya, buat ya berbanyak relasi temen aja sih sebenarnya. Silaturahmi kan. Oke. Terus lu sempat ke Liga 3 juga katanya ya? Pernah Liga 3 di Peslutim, Bang. Apa namanya? Peslutim, Lu Timur. Luwu. Ujungnya Sulawesi. Luwu. Sulawesi Selatan. Yang sempat kemarin naik di nasional sih, liga di nasional dia. Naik nasional kemarin Liga 4. Liga 4 ya? Liga 4. Terus lu masih ada komunikasi sama orang sana enggak? Enggak juga, enggak sih Bang. Kayaknya udah enggak. Berapa musim lu di sana? Setengah aja sih. Setengah musim. Tapi semuanya bagus lah ya, gaji apa semua oke. Ya Bang, kacau juga Bang. Kacau negara. Kacau. Oke. Kayaknya apa ya? Makanya saya memutuskan buat kayaknya lebih bagus Liga Tuna sih Bang, kayak sih. Ya, tapi kan seandainya ada pengalaman lah untuk itu kan. Iya benar. Nah, Pengalaman. setelah pengalaman kayak kemarin itu apa nih hikmah yang bisa lo ambil? Hikmahnya sih ya, hikmahnya lebih sabar aja kali ya. Lebih sabar. Sabar aja kali. Sip. Kalau saran dari gua, jangan berubah lah untuk menjadi orang baik. Hanya karena satu manusia ngancurin hidup kita, jangan sampai kita berubah untuk menjadi orang baik. Tetap aja humble ke semua orang. Ya kan, kalau dia nggak mau tanggung jawab, it's okay. Ya kan. Terus setelah kejadian ini, lu masih pengen nggak sih main di liga? Ya mungkin kalau ada sih nggak apa-apa sih, kalau yang nggak ada ya udah nggak apa-apa lah. Oh, tapi bukan hopeless kan? Maksudnya lebih berserah aja kan? Berserah aja sih sebenarnya. Tapi kondisi lu sekarang gimana? Kondisi ya lumayan sih, agak bagus, masih jago kondisi, latihan bisa masih kan? Kondisi aja sih. Jadi gua ngomongin nih ke sahabat bicara bola semua kan. Mungkin ada beberapa tim atau pengurus-pengurusnya nonton bicara bola. Nih teman saya lagi free agent. Main posisi apa aja sih? Bek kanan sih. Ada di bek kanan, stopper juga bisa. Dia pernah main sama saya, main bareng sama Dutra juga. Punya speed, punya power. Ya gue bukan promosi sih, gue lebih cerita ke lu aja. Ya kan? Siapa tahu ada yang tertarik, langsung aja. Dia ini pemain bagus, attitude-nya juga oke. Karena gue bilang bro, sekarang lu main bola, even lu punya teknik bagus sekalipun, kalau attitude lo nggak ada, orang males mau ngambil. Setuju sih. Iya. Di mana-mana sih. Iya, dari pengalaman lu ini kan, lu bisa belajar juga. Lu mana tahu kan dulu mungkin lu punya buat something apa, ya udahlah. Mungkin si agen ini mungkin nanti setelah ini lu digantiin dengan hal yang lebih baik kan. Amin. Terus sempat satu hal lagi nih. Lu pernah ikut kompetisi internal Persija? Pernah di divisi satunya. Mungkin dulu tuh sebenarnya apa ya? Mungkin patokan gue buat masuk FA U21 Persija dari situ bang. Oh, berarti sama kayak gue dong. Dulu gue di Persebaya sih internalnya. Saya internalnya di tahun berapa tuh? 2000 berapa ya bang? Di 8 Banteng dulu. 8 Banteng? 8 Banteng.
Oh, masih jelek lapangan dulu ya? Wah, masih kerikil-kerikil, Bang. Tengahnya tuh masih kerikil-kerikil. Di situ dulu kan sempat ada nama-nama besar tuh yang main tuh. Siapa aja tuh? Kayak Asim Kipu. Oh, Asim sama lu juga? Sempat ada di internal gitu, Bang. Mungkin tertarik, makanya saya tertarik buat masuk di internal itu, Bang. Oh. Ada si Alkomar ya kan? Omar juga masih itu? Alkomar ada, sempat ikut-ikut juga. Keren juga. Jadi lu sempet dulu pengen banget ya masuk. Sempet banget, Bang. Siapa sih yang gak mau ke Persija ya? Persija. Tapi kans itu dulu lu ngeliat kayaknya gue bisa nggak nih? Kansnya gimana waktu itu pas lu ikut itu? Dulu sih waktu zaman-zamannya itu kayaknya ininya susah sih, Bang. Susah ya? Iya, susah buat ditembus tuh, susah banget. Dan gue kalau gue lihat sih sekarang sih anak-anak sekarang sih kayaknya lebih enak banget sih, Bang. Iya ya. Dulu karena gue lihat tuh seleksi banget, susah banget rasanya. Mau seleksi di sini, seleksi situ kan mungkin abang yang senior kan gimana? Iya juga. Setahun berapa sih lu dulu? 2000 berapa ya? 2001 atau 2000 berapa ya? Kalau zaman gua dulu, gua seleksi itu mang, gua dulu kan pemain basket, bre. Gua nggak bisa nendang bola, cuman karena gua kemauan ada ya, gua harus jadi nih. Dari 300 orang ya alhamdulillah masuk. Mungkin ya namanya main bola juga rezeki-rezekian sih. Bener sih, rezeki-rezeki. Iya. Tapi rezeki juga itu lo harus ikhtiar, lo kejar juga kan. Doa, minta ya. Lu masih nonton Persija kan? Masih dong. Reject berarti lo nih. Reject gua. Gua dari dulu ya sempat ikut-ikut nonton gitu di Metro Mini, Bang. Lu juga bikin konten kan? Sekarang gua konten. Hello guys, gitu kan. Gua sekarang lebih sibuk konten-konten sih. Sip. Gua konten-konten aja buat ngisi keseharian gitu, jalan kemana, tarkam kemana gitu kan. Mungkin ya iseng aja sih. Terus gue minta dong komentar sedikit dari lo nih tentang Persija musim ini gimana? Persija musim ini ya bisa kembali juara lagi lah. Juara lagi ya? Juara lagi lah. Tim ibu kota, ya kan? Semoga bisa juara lah tahun ini. Oke. Sekarang terakhir saran nih buat para pemain sepak bola di Indonesia, terutama yang punya mimpi ingin bermain di luar negeri. Sarannya apa dari lo? Saran gue sih ya apa ya, bener-bener ngelihat agennya dulu nih ya. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak, ya kan? Satu, oke. Kedua, kalau emang jelas lu harus jalan sih menurut gue. Karena siapa sih pemain Indo yang nggak mau main di luar? Tuh. Ya kan? Itu sih saran saya sih. Suatu kebanggaan sih sebenarnya buat main keluar gitu. Iya, seperti yang gue bilang tadi kan, apapun masalah yang lo hadapin di hidup lo ya, apalagi cuma gara-gara satu orang manusia nih, jangan merubah. Tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang pengen sukses. Gue nggak tahu, siapa tahu, dan gue doain setelah ini akan ada klub yang bisa nelpon lo, entah itu Liga 3, Liga 2, di situ lo harus tunjukin fight lo. Keprofesionalan lo harus jaga, attitude juga harus jaga. Itu aja dari gue, bro. Amin. Oke, sahabat bicara bola, menarik sekali ya, kisah-kisah menarik tentang teman saya yang mau berangkat ke Bosnia namun gagal. Mari kita doakan sama-sama, semoga dia bisa berkiprah lagi di sepak bola, mungkin bisa bermain di Liga 3, Liga 2, who knows Liga 1, ya kan? Saya dari Bicara Bola, Alfonsus Kelvin undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Daeng. Siap. Thank you, bro. Sama-sama. Sukses terus ya. Sama-sama, sukses juga.